الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Masih seputar Menteri Agama. Beliau Gus Yakut kemarin habis didemo oleh orang-orang yang mungkin ingin disebut sebagai mujahidin, ingin disebut sebagai pejuang Islam, dan mereka menamai kelompoknya dengan PA212. Ada yang menarik dari demo yang dilakukan kemarin itu di kantor Kementerian Agama. Mereka melakukan aksi sholat di tengah jalan, kemudian ada satu lip sync imam yang digawangi oleh satu orang itu ya, suaranya lumayan bagus kalau saya melihat. Mungkin ini juga sudah terstruktur, sudah direncanakan dari awal. Dan mereka melakukan sholat bersama-sama dipandu oleh satu orang yang berada di atas mobil. Dan di sebelah orang yang di atas mobil itu ada orang yang sholatnya lucu. Entah dia ini sedang lupa, grogi, atau sedang apa. Tapi analisa yang banyak muncul itu malah justru menganggap mungkin dia tidak mengetahui tata cara sholat. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan yaitu adalah karena dia grogi di atas mobil dilihat orang banyak toh. Dan ini mungkin ya adalah suatu kode kepada kita yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang melakukan perbuatan yang ya kalau kita bisa anggap itu konyol sekali ya. Itu ngapain coba ya? Melakukan demo seperti itu dan melakukan aksi yang itu adalah peribadahan, yakni sholat. Mereka sholat di tengah jalan. Saya pikir begini, apa nggak ada tempat lain ya untuk sholat? Kenapa harus di jalan? Saya tuh heran dengan kelompok ini. Bahkan sampai Gus Mus, seorang kiai yang karismatik, beliau sangat santun mengeluarkan kata-kata mengkritik mereka, dan beliau juga mendoakan agar orang-orang yang tersesat, istilahnya begitu ya, mendapatkan hidayah. Artinya Gus Mus ini memberikan suatu kritikan plus memberikan satu sindiran, yakni dengan doa, dan ini perlu kita amini semoga mereka mendapatkan hidayah. Bahwa aksi ini itu seharusnya memang tidak dilakukan oleh seorang Islam. Saya itu begini ya, kecewa saya itu begini. Jadi mereka itu masih tergolong sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini jelas mencoreng satu dari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ini juga mencoreng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ada ya syariat kemudian sholat di jalanan? Padahal kalau kita melihat jarak antara kantor Kementerian Agama sampai ke Masjid Istiqlal itu kan sangat dekat sekali ya. 2 menit sampai. Nggak ada, itu sekitar berapa ya, setengah kilometeran, dekat. Kalau berjalan itu dekat. Kita lihat petanya ada kok di situ ya. Nah, ini kenapa mereka sholatnya harus di jalan? Dan ketika mereka sholat di jalan itu malah justru yang ada ditonton oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Ada Pak Polisi di situ, ada Pak TNI, ditonton. Jadi kalau saya menilai itu seolah mereka sholat ditonton orang banyak, malah yang menonton kayak nonton apa gitu, kayak menonton pertunjukan. Apalagi ada satu komedi yang ada di atas mobil itu, 2 orang, yang satunya sholat dengan gaya kayak sholat apa ya, kayak sholat gerhana, rukuknya 2 kali.
Dan tadi mungkin dia ini apa gara-gara lupa, apa memang gara-gara grogi, apa memang nggak tahu, apa aba-aba yang disampaikan oleh mubalek di atas mobil itu. Dua orang itu yang jelas itu adalah orang-orang yang lucu sekali. Ngapain di atas mobil? Yang satunya ndak sholat, malah menjadi dubbing dari imam yang ada di situ. Dan ini sangat harusnya tidak dilakukan ya, sangat konyol sekali perbuatan seperti ini. Ya harusnya begini ya, kalau mereka itu memang tidak setuju, ingin menganggap Gus Yakut itu sebagai penista agama, harusnya kan mereka ya melontarkan argumen-argumen yang jelas. Dan banyak sekali tanggapan-tanggapan terhadap pernyataan Gus Yakut yang menganggap ya jelas tidak ada hubungannya sekali dengan penistaan agama. Dan kalau kita berpikir secara jernih, masa ya seorang Gus Yakut menista agama? Beliau ini pimpinan Ansor, pimpinan Banser. Tidak mungkin beliau menistakan agama. Nah itu opininya digiring saja. Lah, sholat yang dilakukan orang di atas mobil ini mendapatkan sindiran yang keras juga dari Profesor Mahfud MD. Dalam tweetnya beliau menyampaikan bahwa ya memang ada ya sholat yang rukuknya 2 kali, akan tetapi itu sholatnya adalah sholat gerhana. Dan ya kita tahu yang dilakukan mereka adalah sholat asar. Dan tidak ada gerhana pula yang di pada saat demo itu. Dan saya kira Profesor Mahfud MD ini juga mengkritik tujuannya agar ya mungkin ini adalah perbuatan yang mereka perlu klarifikasi. Apalagi orang yang ada di mobil itu. Kenapa ya dia kok sholatnya seperti itu? Saya penasaran kapan ya ada klarifikasinya. Kita tunggu saja nanti. Mungkin ada atau mungkin ya ada komedi apa lagi nih. Memang kalau tidak ada kelompok ini tidak ramai. Sejak dari dulu itu kalau saya menganggap kelompok ini ya, mereka ini kelompok yang lucu sekali. Dan perbedaan mereka terhadap orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya di ya masalah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itu ketika mereka mau membenahi, mau sependapat lurus, nah itu harusnya kita tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka mengaku melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi bernaung dalam politik juga. Artinya kayak ada pembenturan begitu ya dengan negara dan politik. Dan ini seharusnya tidak dilakukan juga. Terus ngapain gitu ya? Ya semoga saja apa yang didoakan oleh Gus Mus itu terkabul dan kita ikut serta mendoakan, kita mengamini apa yang didoakan oleh Gus Mus di akun Instagramnya itu. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.